Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Jadi video ini pun masih masuk ke dalam playlistnya Laravel. Buat kalian yang baru join channel aku atau buat kalian yang baru mau belajar Laravel dan ketemunya video ini, silakan stop di sini dulu. Karena kalian bisa belajar dari awal di playlist Laravel yang udah aku buat. Nah, cari aja channel aku Cara Fajar, terus cari yang playlist tutorial Laravel 9 dasar untuk pemula bahasa Indonesia. Nah, di sini aku udah bikinin sekarang ya 19 video sama video yang ini yaitu 20 video. Udah ada video dari awal banget yaitu cara install Laravel sampai yang terakhir yaitu form validation ditambah dengan penggunaan flash message untuk menampilkan error message dari form validation tersebut. Nah, kalau kalian emang benar-benar baru belajar Laravel, silakan belajar dari video pertama ini dulu. Cara install Laravel step by step terus-terusan sampai selesaiin video terakhir yaitu form validation dan dilanjutkan sama video kali ini. Oke, lanjut. Video kali ini bakal ngebahas CRUD. Kalau di video sebelumnya udah pernah aku bahas ya yang ini, CRUD untuk create data dan CRUD untuk update data. Nah, untuk video sekarang aku bakal bikin CRUD-nya untuk delete data. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Untuk memulai tutorial kali ini, kayak biasa kalian buka aja dulu buka aja dulu text editor kalian, yang mana lagi-lagi aku saranin pakai Visual Studio Code. Nah, kayak yang udah-udah untuk create dan update, untuk delete ini juga aku bakal implementasinya di student ya. Jadi buka dulu file-file yang dibutuhkan. Yang pertama roots-nya, terus buka student controller, terus buka student blade. Nah, terus coba kalian buka terminal dan jalanin Laravel kalian pakai komen php artisan serve. Tinggal kontrol klik aja dan dibukain lah Laravel kalian. Nah, kita bakal implementasi delete data itu di menu student. Nah, di sini kalau kalian lihat di action udah ada detail dan edit. Sekarang bakal aku tambahin satu lagi yaitu delete. Jadi kita ngubah dulu tampilan yang udah ada di ini ya, yaitu di halaman student ini. Aku close dulu ini terminalnya. Kita lihat di sini berarti kalian bisa lihat ya ada detail, ada edit. Di sini ada detail dan ada edit. Berarti di sini kita tinggal tambah delete aja. Href-nya kosongin aja dulu karena kita belum bikin roots-nya. Di sini kayak biasa $data ID biar dikenali. Ups, salah, sorry. Ini nanti kita bakal bikin di sini delete kayak gini, save dan lihat hasilnya, refresh dan udah ada menu delete di sini. Tapi kalau kita klik belum kemana-mana, tinggal kita bikinin aja roots-nya. Nah, untuk roots kita pindah ke yang file web ini, kita copy aja yang udah ada. Copy dan paste. Nah, aku pengen ketika user ngeklik delete, data ini nggak langsung ke delete, tapi ada kayak konfirmasi gitu. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Kurang lebih kayak begitu. Tapi kan aku di sini bikinnya Laravel aja ya, pure PHP, nggak pakai JavaScript. Jadi ketika tombol delete diklik, bukan muncul modal dialog, bukan muncul dialog gitu, tapi bakal pindah ke suatu halaman untuk menampilkan apakah Anda yakin itu. Jadi di sini aku bakal bikin satu halaman lagi ya. Kita nggak pakai JavaScript, kita pakai PHP aja, jadi nggak ada modal dialog. Kalau kalian mau edit-edit, mau pakai JavaScript, pakai modal dialog, silakan bikin sendiri sesuai keinginan kalian. Tapi di sini aku bakal bikin page baru aja. Oke. Kalau kayak gitu kan aku bilang butuh bikin page baru, berarti kita bakal bikin bikin root di mana ketika delete diklik maka muncul halaman baru kayak gitu ya. Oke. Kita bakal bikin di sini root. Nah, ini kita ganti jadi get karena kita kan mau nampilin halaman aja ya. Student kita tambah aja student dash delete
Nah, ini biarin aja ID-nya sebagai pengenal data apa yang mau di-delete. Student controller, nah ini aku bakal bikin namanya delete, nama functionnya, nama metodenya. Save, dan kita pindah ke student controller, kita bakal bikin metode baru di sini, yaitu function delete, di sini request. Kayaknya nggak perlu request karena kita nggak mau input data, langsung aja pengenalnya atau parameternya $id. Nah, kita bakal coba di sini pakai daydum, kita lihat udah berfungsi belum parameter kita $id kayak gini. Save dan refresh. Kita coba, aku akan delete data yang terakhir ini, Beno kecil ini ya, huruf kecil. Delete. Belum pindah kemana-mana karena kita belum ngubah yang file blade-nya ini. Nah, kita bakal samain kayak roots kita, yaitu student-delete id. Berarti di sini student-delete id, yaitu kumis-kumis $data id. Udah selesai, kita coba save dan refresh. Aku bakal hapus yang Beno ini, yang terakhir Beno huruf kecil semua. Dan udah berhasil pindah ke student-delete 47. Kita lihat Beno huruf kecil itu benar nggak sih ID-nya 47? Kita lihat di database, refresh, kita show all. Beno huruf kecil ID-nya 47, berarti kita udah benar mengirimkan parameter ke dalam page di mana adanya konfirmasi untuk delete data si Beno ini. Di sini kita bakal butuh bikin file blade baru untuk adanya teks konfirmasi gitu ya. Jadi kita bakal edit sedikit di student controller ini, copy paste aja dari sini. Ini copy paste, kita pindahin ke student yang namanya student delete. Nah, terus di sini kita bakal bikin $student sama dengan model student. Ini file model kalian ya, student find or file $id. Udah, kita mengirim student aja, terus kelas ini nggak perlu. Jadi cukup sampai sini udah selesai. Save, dan kita harus bikin file yang namanya student-delete.blade.php. Buka ini kalian, cari yang folder resource, terus views, bikin file baru, namanya adalah student.delete-blade-php. Nah, di sini kita bakal copy paste aja biar cepat. Copy paste ini semua, paste ke sini, terus yang bawahnya juga copy dan paste. Sebentar, ini dia salah file aku. Paste di sini, save. Sebentar, kok ini student delete. Oops, salah penamaan teman-teman. Di sini bukan student-delete.blade, tapi seharusnya student-delete.blade.php. Nah, oke, udah benar. Terus ini aku close. Tunggu, takutnya masih ada yang belum aku iniin. Oke, gini aja udah selesai. Nah, kita lihat refresh. Nah, kita udah berhasil memanggil layout. Sekarang kita tinggal kasih konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus si Beno kayak gitu. Kita bakal bikin dulu di sini div aja. Di sini aku coba ketik ya, dari data yang kita dapat adalah $student. Save dan refresh. Oke, udah dapat. Di sini kita bakal bikin H2 aja. Are you sure to delete data titik 2. Nah, ini kumis-kumis, kita bakal panggil $student name. Terus kita bikin dalam kurung nis-nya, kumis-kumis lagi, $student nis. Coba ya, save dan refresh. Oke, ini udah nggak butuh, kita hapus. Ulang, save dan refresh. Kita bakal kasih jarak sedikit, kelas sama dengan MB5. Refresh. Ups, nggak bisa karena udah ada di dalam konten ini ya. Jadi aku bakal bikin H2-nya kelasnya itu di dalam H2.
kelas sama dengan MB5. Save dan ups, pantasan nggak jalan, aku salah, bukan MB5. Ulang di div ini, kelas sama dengan MP5. Tuh, gara-gara buru-buru jadi nggak teliti. Save, refresh, dah. Are you sure to delete data si Beno? Nah, ini terserah kalian ya, mau desainnya kayak mana. Aku mau yang sederhana aja. Nah, di sini kita bakal bikin sebuah button aja. Button ini kayak mana ya? Button class sama dengan btn primary. Terus yes, kayak begitu. Delete, save, refresh. Biasanya kalau delete warna merah ya, berarti jangan primary tapi danger. Ups, kok Denver tapi danger. Oke, terus kita bakal bikin button satu lagi yang namanya class sama dengan btn primary cancel, kayak gini aja. Save, refresh. Ini, nah, ini dia ada buttonnya. Delete warna merah dan cancel warna biru. Aku mau ketika cancel warna biru, dia bakal balik ke halaman student list. Kalau delete warna merah diklik ini, dia bakal delete data. Nah, kita bikin yang cancelnya dulu. Untuk cancel, kita bakal bikin ganti, jangan button tapi A aja. Jadi biar bisa pakai ahref. Nah, ahref sama dengan kita redirect ke halaman student. Kayak gini. Students kalau nggak salah. Ini roots-nya students ya. Sorry, mana ini? Ini dia students. Jadi di sini juga students. Save dan refresh. Kita pencet cancel, dan kembali ke halaman student. Nah, kayak begitu kita udah berhasil bikin cancel untuk delete data si student yang lagi kita pilih. Ini kenapa Ayu? Seharusnya kan tadi kita mau delete Beno. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Sekarang kita bakal ngebahas gimana cara delete data ketika button delete ini diklik. Kalau kita mau ngedelete data ini ketika tombol delete ini diklik, berarti kita harus ngirimin ke Laravel kita, kasih pemberitahuan, atau kita harus ngasih tahu ke Laravel kita mau delete data dengan ID segini, 47. Otomatis untuk mendelete kita butuh yang namanya method ya. Berarti kita harus bikin roots lagi. Jadi ketika tombol delete diklik, suatu roots berjalan, terus delete datanya. Oleh karena itu kita akan ngubah ini sedikit supaya ketika button diklik pindah ke halaman roots yang kita inginkan. Oleh karena itu kita bakal sedikit edit dan mengakalinya menggunakan form. Nah, form actionnya kosongin aja dulu. Tutup formnya, taruh di bawah. Rapiin sedikit. Nah, ini coba dulu ya, save, refresh. Ini kan desainnya jadi berantakan. Kita edit sedikit style dari form, langsung aja ya inline biar cepat, nggak usah bikin file CSS atau bikin style-style segala macam. Langsung aja style display inline block, save dan refresh. Oke, udah ada di samping. Nah, kita mau ketika tombol delete diklik maka ngapus data. Oleh karena kayak yang aku bilang tadi, kita butuh bikin roots di sini untuk menjalankan suatu function untuk menghapus datanya. Nah, di sini copy aja roots yang udah ada, kita copy, kita paste. Nah, ini kita ganti jadi delete karena kita mau ngapus data. Terus ini student kita ganti jangan delete tapi destroy aja. Dan student controller bakal ngejalanin yang namanya function atau method destroy. Jadi kita bakal bikin suatu function lagi di sini. Di sini maksudnya. Oke, save dan kita udah punya URL baru sebagai roots di sini. Sekarang kita tinggal edit. Ketika button ini diklik maka pindah ke roots ini, student destroy.
Oleh karena itu, kita bakal bikin di sini button ditambahin jadi type-nya sama dengan submit. Jadi ketika ini diklik atau disubmit, pindah ke mana? Nah, kita kan udah bikin ya. Kita bikin pindah ke student destroy. Student destroy. Kita ada ID, berarti di sini pakai kumis-kumis $student ID. Oke, udah selesai. Jangan lupa metodenya apa? Ingat nggak kalau yang pernah aku bilang di video sebelumnya, waktu update data, form itu nggak ngenal metode yang namanya put dan delete. Cuman kenal yang namanya get sama post. Nah, kita mau delete tapi nggak kenal. Kalau kita ketik gini nggak bakal works. Kita coba ya, buat ngebuktiin aja ke kalian supaya yakin. Save dan refresh. Kita klik delete. Nah, get method is not support for this route. Support methods delete. Padahal kita udah kirim metodenya delete, tapi dia nggak ngerti. Nah, itu masalahnya. Tapi udah kita pernah bahas. Untuk solusi masalah ini, kita ganti metode ini jadi post. Dan kita tambahin bantuan pakai add. Aku lupa, kita nyontek aja. Di student edit ini kalau nggak salah. Nah, ini dia, add method put. Nah, kita pakai bantuan ini. Pakai directive add method put. Nah, jangan lupa kita juga harus pakai CSRF supaya nggak error CSRF-nya. Udah selesai kayak gini. Save dan refresh. Oops, salah, sorry. Refresh. Nah, di sini kita bakal klik delete dan sebentar. Dia put delete. Oh iya, aku belum ganti. Ini put seharusnya kita ubah jadi delete. Nah, sorry, salah di situ. Ulangin, save, back, refresh, klik tombol delete. Nah, udah. Destroy does not exist di controller. Nah, berarti kayak gini udah sukses nih di bagian roots-nya. Tinggal kita bikin metode yang namanya destroy di controller student. Oke, langsung aja buka filenya. Kita bikin satu function lagi yang namanya destroy. Terus kita parameternya adalah $id. Kayak biasa, kita bakal pembuktian udah berhasil dikirim nggak parameternya ini dengan menggunakan daydum $id. Save dan back, refresh, klik. Udah ada 47, berarti udah berhasil parameternya kekirim. Nah, kita bakal delete datanya ini ya. Kita bakal bikin metode delete di sini. Oh iya, sama kayak create, sama kayak update, untuk delete ini ada dua cara yang bakal kita bahas. Satu pakai query builder dan yang kedua pakai Eloquent. Kita bakal bahas satu persatu, baik itu cara query builder dan cara Eloquent. Cara pertama yang mau aku bahas, kita pakai query builder dulu ya. Untuk cara pertama query builder, kalian bisa lihat aja kalau mau baca-baca sendiri di dokumentasinya. Buka web Laravel, pilih yang database, query builder, terus scroll ke bawah, cari yang namanya delete statement ini. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri untuk ini. Strukturnya sih sama-sama aja, DB, nama table, terus ngapain actionnya. Nah, langsung aja kita ke prakteknya. Di sini kita bakal ngedelete ID yang 47 ini ya. Kita udah di daydum pun udah dapat 47. Tinggal kita bikin query buildernya. Nah, kita coba. Di sini adalah kita boleh pakai parameter. Kita boleh pakai variabel yang mana delete gini aja. Kita boleh pakai variabel. Aku nggak tahu ini bakal kepake apa nggak variabelnya untuk pas atau dioper ke apa namanya roots setelahnya, aku belum tahu. Jadi karena belum tahu, kita bikin aja dulu ya, deleted student. Nah, aku nggak tahu nih ini variabel bakal berguna apa enggak, tapi bakal kita pakai aja dulu, nggak apa-apa. db.2.2 apa aku lupa, table. Nah, aku jarang banget pakai query builder, jadi lupa ininya, lupa sintaksnya. Nah, nama table yang mau kita hapus apa? Nama tablenya adalah students. Terus kita cari tahu where ID sama dengan $id.
Nah, kita nggak perlu pakai $ID, koma sama dengan gini, karena kalau sama dengan bisa nggak usah ditulis, nggak usah diketik. Nah, langsung aja where ID sama dengan $ID yang dikirim di sini. Terus kalau delete kayak mana ya? Oh, delete kayak gitu aja. Delete. Nah, udah selesai kayak begini. Ini jangan lupa kita klik kanan, terus import class. Oke, udah ke import seharusnya. Kelas DB, oke, udah ke import. Nah, kita sekarang bakal, kalau udah sukses nih, iya ternyata berguna ya, variabel ini bakal berguna kayak gini. If $delete student ini true atau berhasil delete, kita bakal redirect. Aku lupa return redirect kayak mana. Nah, return redirect kayak gini. Atau sebenarnya tanpa if juga nggak apa-apa lah ya. Kita nggak usah pakai dulu. Karena nanti kita pakai flash message. Jadi nanti kalau misalnya butuh pas pakai flash message bakal kita gunain ini mungkin. Bakal kita pakai variabel ini. Tapi untuk sementara nggak usah dulu. Kita bakal return redirect ke student. Save. Dan sebelum aku delete, kita lihat dulu datanya. Kita punya 35 data, yaitu yang terakhir adalah Beno. Yang mau kita hapus si Beno ini. Jadi, delete si Beno. Ingat ya, 35 data. Delete. Nah, lihat udah berhasil ke redirect ke halaman student lagi. Kalau kita lihat ke bawah, udah berkurang dari 35 jadi 34. Beno yang huruf kecil semua berhasil kehapus. Nah, itu dia teman-teman. Kalau kita lihat pun di sini Beno terakhir dengan ID 47. Kalau kita refresh, nah Beno dengan ID 47 udah kehapus. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kita udah sukses ngehapus data menggunakan query builder. Cukup kayak begini aja query-nya. Pilih dulu nama tabelnya, syaratnya atau where-nya apa, dan delete. Lanjut, kita bakal ngedelete data menggunakan Eloquent. Tadi query builder udah sukses, sekarang Eloquent yang bakal kita gunakan untuk delete data. Langsung aja yang perlu kita ubah sih yang di sini aja ya, di controller ini, method destroy ini. Nah, kita bakal ubah query builder ini menjadi menggunakan Eloquent. Nah, panggil dulu nama modelnya student .2.2. Nah, kita bakal delete yang namanya ini. Nah, ini gampang aja, kita find or fail $ID. Nah, kenapa aku pakai find or fail? Karena save, misalnya aku delete ini, ada orang yang iseng ngubah ID-nya ini jadi asal-asalan, enter, nah dia bakal muncul pesan 404 not found, halamannya nggak ada karena emang nggak ada student dengan ID segini. Itulah mengapa aku pakai find or fail. Oke, setelah student find or fail udah selesai, sekarang kita tinggal tambah $delete student delete. Sebenarnya ini jangan delete student ya, biar lebih benar bahasa Inggrisnya deleted student kayak gini aja. Titik komanya jangan lupa. Save. Seharusnya kayak gini ya, aku lupa kita nyontek dulu. Aku takut salah, jadi sebaiknya aku nyontek untuk delete data. Mana delete data? Delete, oh iya benar. Tinggal pakai function delete gini aja. Udah. Oke, kita ulang. Kita mau hapus data yang mana? Aku mau ngapus data si Jane ini aja ya. Ini karena apa? Jenis kelaminnya kemarin kita coba-coba nggak keisi, jadi aku mau ngapus yang Jane ini aja. Lihat, Jane ini cuman ada cuman ada satu data. Kalau kita lihat di database kita, Jane ini dengan ID 38. Nah, kalau berhasil seharusnya Jane dengan ID 38 ini udah nggak ada di table ini ya. Kita coba. Kita delete si Jane. Nah, are you sure to delete data Jane dengan NIS gini? Sure, delete. Nah, udah berhasil ke redirect. Sekarang kita cari ada nggak yang namanya Jane di sini. Ctrl F, find aja Jane. Nah, nggak ada. Udah berhasil kehapus. Untuk meyakinkan lagi, kita lihat Jane ini dengan ID 38. Kita refresh. Tuh, ID 38 udah nggak ada, si Jane udah berhasil kehapus. Nah, kayak gitu teman-teman. Lebih
bukan lebih singkat ya, sama aja sih, tapi lebih singkat penulisannya, tapi barisnya sama aja. Jadi sekali lagi kayak create dan update, aku bakal pakai di tutorial ini menggunakan Eloquent. Aku nggak pakai query builder, aku mau pakai Eloquent. Kalau misalnya ada create, update, dan delete supaya lebih singkat dan lebih cepat, aku pakai Eloquent. Silakan teman-teman ikutin aja pakai Eloquent juga. Nah, kayak begitu kita udah berhasil ngehapus data menggunakan Eloquent. Tadi kita udah delete berhasil, cuman pindah ke halaman list student ini doang. Nah, kita kan udah belajar ya cara flash message ketika create data berhasil. Di sini aku bakal coba implementasiin flash message juga ketika delete data berhasil. Ketika delete data berhasil, di sini muncul flash message kalau delete data berhasil. Oke, langsung aja kita ke controllernya. Kalian bisa lihat ya di method store ini udah aku bikin ininya. Kita tinggal copy paste saja dan paste ke sini sebelum redirect. Nah, di sini kita bakal ganti student ini jadi deleted student. Kita menggunakan variabel ini sebagai parameter kalau berhasil ke delete datanya. Nah, di sini kita tinggal ganti aja flash status sukses karena emang datanya berhasil kehapus sukses. Terus message-nya kita bakal bikin delete student sukses, kayak begitu aja. Nah, udah selesai di method destroy ini, kita lihat ke halaman view list ini, list student. Kita kan udah bikin ya, ini if session has status. Jadi karena kita udah bikin, kita nggak perlu bikin lagi. Karena kita lihat has status, kita juga udah ada di destroy ini, status udah ada. Terus message-nya juga udah kita bikin. Jadi karena kita udah bikin if session ini untuk pengecekan ada flash message apa enggak, kalau ada muncul kita tinggal nyesuaiin aja. Yang dibutuhkan adalah status dan message. Jadi pas ketika berhasil ngapus data kita juga bikin dan mengirim status dan message kayak gitu. Kita coba ya. Refresh, aku ngapus data si jangan Jen deh, Lena. Kita lihat Lena ID-nya 43 ini. Oke, kita coba delete si Lena ini. Kita langsung delete aja. Nah, delete student success. Kita lihat si Lena udah nggak ada lagi di sini. Kita cek juga di database si Lena ini dengan ID 43. Kalau aku refresh, udah nggak ada lagi ID dengan udah nggak ada lagi data dengan ID 43 karena udah kehapus. Nah, kayak begitu teman-teman. Gampang banget kita implementasiin juga flash message ketika berhasil menghapus data. Tinggal sesuaiin aja yang udah pernah kita bikin sebelumnya ini. Ada status, ada message. Di sini juga kita kirim status dan message-nya. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil menghapus data dengan cara query builder dan dengan cara Eloquent. Kita juga udah berhasil mengimplementasikan flash message ketika data udah kehapus. Oh iya, sebenarnya buat kalian ketahui, cara delete data ini ada dua cara ya, bukan cara query builder dan Eloquent, bukan, tapi ada dua cara, yaitu delete yang sebenar-benarnya delete, yaitu data yang di database, table database kita ini benar-benar kehapus juga. Ada juga yang namanya soft delete. Nah, soft delete ini adalah kita ngedelete data, tapi cuman berupa flagging doang. Walaupun kita udah delete data yang kita delete itu tetap ada di table kita, cuman ada statusnya kayak deleted at tanggal berapa. Nah, kalau pakai cara deleted at itu atau soft delete, kalau pakai soft delete itu kita bisa ngembaliin data yang udah kehapus gitu. Nah, poinnya adalah kalau delete beneran, data benar-benar kehapus dari table database. Kalau kita pakai soft delete, data nggak kehapus, cuman kayak semacam dia punya status kalau data itu adalah statusnya udah di delete, maka nggak bakal muncul untuk user lagi, tapi kita bisa restore atau mengembalikan data tersebut. Intinya bukan benar-benar dihapus dari table, tapi cuman statusnya doang yang berganti. Nah, itu bakal kita bahas di video selanjutnya.
Jadi tungguin aja videonya, bakal kita bahas itu untuk video selanjutnya. Oke, kayak gitu aja video pembahasan kali ini. Semoga berguna buat kalian dan menambah pengetahuan kalian tentang ini di Laravel. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.